Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari maksiat dikala sendiri. Waduh, apakah jika larut dalam kondisi ini termasuk ke dalam golongan orang-orang fasik? Monggo Ustadz. Itu harus dilatih ya. Kalau bertanya gimana caranya, maka itu harus dilatih. Harus ada motivasi di dalam hati kita untuk bisa terhindar dari kemaksiatan dikala sendiri. Mungkin kata-kata ini sudah sangat populer ya, bahwasanya Imam Syafi'i, kalau misalnya Imam Syafi'i ya, yang dinasihati oleh gurunya, maaf kalau salah bisa dikoreksi, ketika dalam keadaan sendiri ya, hendaklah menjaga 3 perkataan. Allahumma'i, Allah bersamaku ya, Allah melihatku dan Allah menyaksikanku. Allah bersamaku, Allah melihatku dan Allah menyaksikanku. Maka itu adalah motivasi terbesar Imam Syafi'i supaya di saat sendirian itu tidak terjerembab pada kemaksiatan. Namun yang namanya manusia terkadang ya bermaksiat. Ya, kalau demikian keadaannya ya segera bertobat sama Allah Ta'ala. Dan mungkin ingat-ingat apa yang jadi janjinya Allah Ta'ala. Sebenarnya ada orang dalam satu keadaan tapi berbeda aksi. Satu keadaan kesendirian tapi berbeda aksi. Yang pertama ya laki-laki yang dalam keadaan sendiri, kedua matanya menetes, menangis pada Allah karena takut sama Allah, berzikir sama Allah sampai menetes. 7 golongan, 7 orang yang kelak mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan-naungan selain naungannya Allah Ta'ala. Dan aksi yang kedua dalam keadaan sendiri juga tapi menerobos apa-apa yang telah Allah haramkan. Sedangkan dia memikul kebaikan-kebaikan yang besarnya itu seperti gunung Tihamah yang putih. Maka Allah jadikan itu debu yang berterbangan. Ini ada 2 aksi dalam satu keadaan. Maka ya cobalah kita selalu termotivasi dengan 2 hadis ini sebenarnya. Ya. Rajulun dzakarallaha khalian, ya, ada laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri sampai nangis. Dan orang yang ketika dalam keadaan sendiri menerobos. Dan ingat juga perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Inna khatimatas su, ya. Sesungguhnya kematian yang buruk itu terjadi karena adanya dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa ada orang yang tahu. Hanya Allah dan dirinya saja yang tahu. Nah, maka kalau kita mau husnul khotimah ya cari kebalikannya. Usahakan kita beramal salih dan amalan itu kita rahasiakan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Hanya Allah kemudian kita saja yang tahu. Ini juga salah satu sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu husnul khatimah. Sebagaimana dosa-dosa yang senantiasa disembunyikan itu menyebabkan orang jadi su'ul khatimah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan keselamatan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Insyaallah. Dari Amin. akhir kehidupan yang buruk dan dari dosa-dosa yang tersembunyi. Kalaupun terjerembab namanya manusia, semoga Allah berikan taufik. Amin. Untuk segera bertobat dan Allah terima tobat kita. Amin. Amin. Baik, jazakallah Ustaz. Nah, itu kuncinya adalah terus dilatih ya Ustaz ya. Jadi kita harus terus dilatih untuk menjadi pribadi yang saat sendiri tadi punya, ingat 2 hadis tadi, dan tentunya pilih aksi yang pertama tadi ya Ustaz ya. Terus menangis mengingat Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik.